Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Setelah kejadian dari Eko Kun tadi, ada akun yang namanya Jagal Kadrun 1312 sekarang tidak bisa diakses. Dan bahkan itu orang-orang itu keterlaluan dan bahkan mengaku sebagai orang NU. Dan bahkan di sini ngaku-ngaku NU padahal kafir bajingan. Terus kemudian ini orangnya. Ini penampakan wajah Jagal Kadrun 1312. Manusia ini utusan komunis Tiongkok yang mau memecah belah bangsa Indonesia. Ini dari Martino Karas Kelau. Dan juga banyak. Jadi kapan bisa kopdar dengan saya, Justin Kan, Joko Purwoto, Jagal Kadrun dan Eko Kun tadi. Ini dari kemarin ya. Ini dari infonya. Info netizen bahwa akun Jagal Kadrun 1312 etnis Cina sekolah Katolik. Gue tahu banyak sekolah-sekolah Katolik, salah satunya Mardiwana karena SD SMP gue Regien Pancis. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa dia pasti kafir kayak gue. Dia cuma tahu spektrum NU sebatas gudur ya. Dari Lambe Waras viral. Pemilik akun Jagal Kadrun 1312 kini mulai dicari Nahdiyin buntut penistaan terhadap Ustadz Imas dari pesantren Lirboyo. Ini orangnya. Ini bahkan dia mengatakan begini di Jagal Kadrun ini. Kadrun kok mau manggil buzzer NU, oi gue NU. Dan bahkan tidak hanya itu begitu. Ini Tuhan bersertamu sekarang dan selamanya. Ini kan Eko Kun tadi sudah meminta maaf kepada pihak pesantren Lirboyo Ketua Maning Imas, dan berarti ini ada itikat baik untuk minta maaf. Tetapi Jagal Kadrun di sini tidak ada permintaan maaf sekali dan bahkan akunnya sekarang menghilang begitu. Padahal Jagal Kadrun 1312 yang selalu mencaci maki perempuan dan bahkan sangat luar biasa hinaannya, seolah-olah ini melebihi dari pada Eko Kun tadi, walaupun Eko Kun tadi yang menjadi penyebab masalah utama begitu kan. Dan bahkan beritanya seperti ini dari PKB beri peringatan keras Eko Kun tadi agar tertibkan buzzernya. Mari kita baca. Dikutip dari PKB dari detik.com Surabaya, pegiat media sosial Eko Kun tadi menemui janjinya datang ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia datang untuk meminta maaf secara langsung kepada Ustazah Imas Fatimahuz Zahra atau Ning Imas dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Sebelumnya Eko Kun tadi juga menyatakan mundur dari Ketua Umum Kornas Ganjaris. Meski sudah diminta maaf dan mundur, Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi memberikan peringatan keras kepada Eko Kun tadi. Fauzan berpesan agar Eko Kun tadi tertibkan para buzzernya. Ini sentilan keras ini kepada Eko Kun tadi begitu, bahwa menjadi buzzer itu harus punya tata tertib, akhlak. Boleh mengkritik siapapun, tetapi jangan sampai kritikan-kritikan itu mengarah kepada kebencian sehingga menimbulkan spekulasi di masyarakat. Dan bahkan tidak heran pendukung-pendukung Eko tadi banyak sekali begitu. Apalagi di belakangnya seperti Jagal Kadrun 1312 ini yang diburu oleh netizen sekarang karena tidak ada penghormatan sama sekali kepada Pondok Pesantren Lirboyo, Ketua Maning Imas dan Rifkil Muslim sebagai suaminya begitu. Dan bahkan kalau kita melihat dari Eko Kun tadi sudah ada penyesalan. Mungkin dia akan kapok, mungkin dia akan bertaubat untuk mengulangi tidak mengomentari soal-soal agama lagi begitu. Kalau masalah urusan politik silahkan, berbeda pendapat silahkan, tetapi soal agama mohon maaf jangan dibawa-bawa masalah agama ini, karena keyakinan kita itu berbeda-beda begitu, dan tidak boleh untuk kita lakukan seperti itu. Maka kita lanjutkan. Pria yang juga menjabat sebagai ketua fraksi PKB DPRD Jatim ini juga meminta Eko Kun tadi untuk merasakan jadi santri. Fauzan menyarankan Eko Kun tadi bazarnya mondok di Lirboyo. Ikut mondok di Lirboyo, suruh bazar-bazarnya mondok di Lirboyo sebulan biar ngerti kata tata krama dan adab. Jelasnya ini
uh, sangat monohok sekali ya dari dari uh, Fauzan ini sebagai PKB Jatim. Dalam artian itu ya bagi kami adalah harus benar-benar ditegakkan langsung begitu seperti apa yang dilakukan oleh Ekon tadi, dan benar-benar sesuai kesepakatan 6 awal itu yang diberikan oleh pihak Lirboyo begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Tak hanya itu, Fauzan juga mendesak aparat kepolisian segera mencari sosok di balik Twitter Jakal Kadrun 1312. Akun itu diketahui juga ikut menyebarkan video dengan narasi menghina Ning Imas. Akun itu kan ikut menyebarkan kebencian. Harus dicari siapa pelaku pemilik akun tersebut. Polisi harus cari yang juga mengelola akun penebar kebencian tersebut. Ini juga kan Jakal Kadrun juga dicari sekarang ya, siapa sebenarnya begitu. Dan bahkan kalau kita melihat di ini Jakal Kadrunnya ini, yang ini nih, ini heboh cocok Jakal Kadrun 13 kon ngaku NU mata mocuk kene tak ledeni nek kon ancen jagal jancuk konsu lapo kok banci ya, ini sekarang itu lagi cari di netizen bahwa ini juga menjadi penyebab yang munculnya spekulasi di publik dan bahkan menghina sangat luar biasa sekali kepada Ning Imas, apalagi ke Lirboyo. Setelah dikonfirmasi karena viral, dia mengatakan begini ngeledeknya, saya sekarang menjadi viral begitu karena tahu-taunya dia kalau viral dia menjadi terkenal begitu. Lah, persoalan sekarang bukan masalah itu, tetapi persoalan sekarang adalah pertanggungjawaban. Kalau Anda benar-benar mengkritik seseorang, jangan sampai akunnya ditutup. Sekarang ditutup akunnya begitu. Ini merupakan kesalahan besar bagi orang-orang atau para buzzer-buzzer yang melakukan seperti ini. Ini tidak boleh kita lakukan begitu, dan harus ditangkap orang-orang seperti ini dan tidak punya etikat baik kepada pondok pesantren Lirboyo, dan ini harus ditangkap. Ini pemilik akun bukan muslim, Jakal Kadrun 1312, ikut menghina muslimah Ustazah Pondok Pesantren Lirboyo, anak kiai Pondok Pesantren Lirboyo. Inikah orangnya? Nah, ini Kadrun kok mau manggil buzzer NU, oi gue NU, mohon perhatikan Bapak Jokowi rumah ibadah kami. Ini terus jadi jelas ya, ada grup yang mungkin merupakan sumber produksi dan penyebaran konten-konten semacam ini. Ini pengakuan dari Jakal Kadrun ini. Semoga anak-anak bangsa ini kagak punya ibu yang kayak gini, ya Allah. Ini luar biasa sekali penghinaannya begitu. Dan bahkan suaminya Ning ini juga men-tweet, Mas Jakal Kadrun apakah sudah melihat video lengkapnya, dan bahkan seperti ini. Maaf jika saya memposting tidak lengkap karena itu postingan saya dapat dari grup. Sekarang itu sudah mulai ngeles bahwa ini dapat dari grup. Untuk ini postingan itu saya merasa keberatan, kalau isi lengkap kebenarannya seperti apa yang tidak tahu. Kalau itu menurut saya. Bahkan dia saling mencaci maki begitu. Apakah tidak tahu begitu? Ini iblis pemecah belah bangsa. Ya, karena kita lihat ngaku NU ternyata gerombolan. Ini kok malah gembok akun Jakal Kadrun 1312, ternyata provokator yang selama ini ngaku-ngaku NU, bukan NU, bahkan banyak yang bukan muslim. Ini lagi digembok, ini nggak bisa nggak bisa dibuka begitu. Jakal Kadrun dan Justin Kanya, dua akun ini melecehkan harkat wanita, sangat kasar dan hinaan yang kotor. Bacalah, sudah ganti nama dan digembok. Selain Eko pun tadi, 3 pelaku penghinaan kalian dibiarkan. Coba kita lihat. Ini pasti di blok. Ini nggak bisa ini karena sudah ditutup akunnya. Dan juga coba yang ini, apakah masih bisa atau tidak. Nah, ini masih bisa. Ditutup juga ini. Dua-duanya ini ditutup. Cuma punya Eko Kun tadi yang belum ditutup karena dia sudah datang ke pondok pesantren dan meminta maaf, ada etikat baik begitu. Akunnya sudah ditutup semua ini.
akunnya udah di take down tapi dia masih punya akun yang lama, jagal kadrun. Ini orangnya ini nih. Ini kita harus cari orang-orang seperti ini begitu. Nih, sayang kebanyakan dari mereka pemuja khilafah. Apa di pesantren Lirboyo ini tidak diajari kalau negeri ini ideologinya ini? Di kampungku banyak yang mondok di pesantren Lirboyo, bahkan heboh dalam segi ilmu agama. Tapi sayang kebanyakan dari mereka pemuja khilafah. Apa pesantren Lirboyo ini tidak diajari kalau negara ini ideologinya adalah Pancasila? Oh, ini keterlaluan sekali ini. Denny Sirgar mendadak Pancasila, mendadak EKI, mendadak toleran. Ini ramai-ramai. Ini wah begitu banyak ini. Dan sekarang masih viral hal seperti ini. Harus dicari orang-orang akun-akun yang selalu menjelekkan agama begitu. Ini lagi trending topik, akan dicari orang-orang seperti ini. Jagal kadrun ini kan manusia yang ngaku jagal kadrun 13-12. Sangat luar biasa sekali. Ini harus ditangkap orangnya ini, biar ada efek jera begitu. Ini orangnya. Buzzer kok dilawan, kalian bisa apa? Emang mau ormas NU dituduh anti NKRI? Berteman baik sajalah, saling dukung-mendukung. Jagal kadrun itu sangat NKRI. Imas Gusmus dan lain, kalian lemah. Wak. Ini menjadi catatan penting ini yang membela begitu, membalas NU, yang membela ya para buzzer itu tentunya begitu banyak yang lagi viral hari ini. Ini jagal kadrun, aku cuma mengingatin daripada kamu berak di celananya, sentuhlah dalam bercakap, lo nggak usah kayak sok-sokan pinter. Ini orangnya. Sebenarnya bukan masalah mau anak siapa, latar belakangnya siapa, tapi niat Eko Kun tadi dan si jagal kadrun memang sengaja pelecehan terhadap agama. Dan sialnya para salas radikal ini happy aja ketika agamanya dilecehkan. Tapi ya itulah kaum kadrun. Jadi kesimpulan dari saya bahwa orang-orang seperti ini kita harus diadili seadil-adilnya, karena ini sangat meresahkan sekali, memecah belah bangsa. Apalagi akunnya jagal kadrun 13-12 dan satunya itu sudah tidak bisa dipakai lagi, di take down, dan ini harus dicari orang-orang seperti ini. Dan bahkan langkah-langkah hukum selanjutnya kita harus proses, walaupun awalnya dari Eko Kun tadi yang menjadi spekulasi di masyarakat. Tentu ini menjadi penting, tidak boleh kita berada di negara hukum sebagai demokrasi kita. Ada orang-orang yang memecah belah bangsa negara kita. Hal seperti ini yang kemudian menyebabkan kegagalan demokrasi, disebabkan dengan para buzzer yang hanya membelah bangsa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.